Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Gepsultra bersama Solidio Gloria. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 67 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, yang kita baca pada pagi hari ini, tema perenungan kita, orang percaya mengemban misi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pekerjaan misi adalah tanggung jawab gereja. Dan semua orang-orang percaya diharapkan untuk senantiasa mengemban misi yang dipercayakan Allah kepada mereka. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana gereja mampu untuk mengemban misinya? Mazmur pasal 67 adalah nyanyian pujian, ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah yang dialami oleh umat Israel. Mazmur 67 merupakan doa di mana pemazmur menyadari bahwa Allah adalah sumber segala berkat, sehingga ia memohon agar Allah senantiasa memberkati umat Israel. Dalam ayat 3 perikop pembacaan kita, pemazmur menunjukkan tentang sifat Allah yang paling menonjol, yaitu anugerah dan kasih karunia. Sama seperti yang diungkapkan dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-6. Nah, Allah mengasihi dan mencintai umatnya dengan sempurna. Allah senantiasa mencintai umatnya dan Allah mau mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan umatnya. Titik awal penyelamatan manusia dimulai dari pribadi Allah yang penuh dengan kasih. Nah, tujuan berkat Allah yang diberikan kepada bangsa Israel adalah supaya bangsa Israel dapat menikmati kesejahteraan. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi juga bahwa supaya bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah senantiasa mengenal jalan-jalan Allah. Nah, dari mengamati berkat Allah atas umatnya, maka bangsa-bangsa harus dapat menyimpulkan kedaulatan kerajaan dan mengakui Allah Israel sebagai Allah mereka. Nah, dengan demikian bangsa-bangsa juga dapat menikmati kepenuhan keselamatan dari Allah yang berkaitan dengan kerajaan, pemerintahan, berkat, dan janji-janji Allah. Nah, kata jalanmu yang diungkapkan dalam ayatnya yang ketiga dalam Mazmur pasal 67 menunjukkan pada kesetiaan bangsa Israel mengikuti jalan Tuhan. Penggunaan kata jalanmu dalam bahasa Ibrani disebut dengan ungkapan derek, jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan yang benar dan tidak ada kesesatan di dalamnya. Jalan Tuhan dalam Mazmur pasal 67 ayatnya yang ketiga menunjukkan jalan untuk mengikuti Allah. Karena jalan yang dimaksudkan adalah jalan kebenaran untuk sampai kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat dan kebenaran. Jalan Tuhan atau derek Allah adalah istilah resmi yang dipergunakan untuk menamai perilaku religius dari orang Israel kuno untuk membedakan dengan kepercayaan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Ayat 4 dalam perikop pembacaan kita selain mengakui akan kuasa Allah yang menyelamatkan, pemazmur juga berdoa agar bangsa-bangsa bergembira dan bersorak-sorai karena Allah memerintah mereka dengan keadilan dan menuntun mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan.
Doa dan harapan pemazmur adalah agar segala bangsa datang dan bergabung dalam mengucap syukur atas segala berkat yang Allah limpahkan kepada seluruh umat manusia. Pemazmur mengharapkan agar orang-orang bukan Yahudi juga menghargai pemeliharaan dan kebaikan Allah yang telah mereka alami dan kemudian menyembah Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat perikop yang kita baca, kita diajarkan bahwa Allah memberkati kehidupan umat-Nya karena kasih-Nya yang begitu besar. Allah juga memberkati ciptaannya supaya segenap bangsa di muka bumi dapat mengenal Allah dan senantiasa mengucap syukur. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan berkat. Oleh karenanya, kita harus menaati dan berpegang pada perintah-Nya dan senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan melalui Mazmur pasal 67 ayat 3 dan 4 ini dapat kita simpulkan bahwa misi yang diemban oleh setiap orang percaya sebagai umat Allah senantiasa menerima berkat Tuhan. Yang pertama, bahwa orang percaya harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, bahwa senantiasa orang-orang percaya dituntut untuk memuji Allah sebagai alasan agar mereka sungguh mensyukuri segala berkat-berkat Allah dan bahkan menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga orang lain juga percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.